Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Nur Ashifa dari jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk berdiskusi tentang sesuatu yang sedang ramai banget dibicarakan saat ini, yaitu tentang COVID-19. Nah, diskusi hari ini bakal seru dan edukatif banget karena ditemenin oleh salah satu teman terdekat saya, yaitu Ahmad Zufar. Zufar ini merupakan mahasiswa kedokteran UIN Syarif Hidayatullah. Selain itu, Zufar juga aktif menjadi bagian dari Center for Indonesian Medical Students Activities atau biasa disingkat dengan CIMSA. Teman-teman, dari latar belakang pendidikan yang lagi ditekuni oleh Zufar, jelas banget ya kalau Zufar bisa membagikan ilmu yang insya Allah valid dan bisa mengedukasi teman-teman semua. Nah, sekarang kita bisa langsung mulai diskusinya. Kita tanya-tanya Zufar. Pertanyaan pertama, gimana nih Zufar tentang pandangan kamu dulu deh tentang isu COVID-19 ini? Halo Syifa, ya sekali lagi perkenalkan aku Zufar, mahasiswa Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih pertanyaannya mengenai pandangan dari aku sendiri ya mengenai isu COVID ini. Jujur sebenarnya agak sedih sih dengan adanya COVID ini dari pandangan aku karena ini sangat mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan ya. Yang awalnya dari China, kemudian udah banyak menyebar ke negara-negara lain, sudah hampir puluhan mungkin bahkan hampir 100 lebih kalau nggak salah yang negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini. So menurut aku ini sangat-sangat apa ya, sebuah impact yang sangat besar kalau menurut aku, bukan hanya buat satu negara tetapi untuk umat manusia di bumi ini. Dan ini sangat berpengaruh terhadap baik satu tadi terutama kesehatan, karena memang virus ini kan pastinya menyerang eh, manusia ya, terutama di bagian saluran pernafasan. Nah, kemudian itu juga eh, tidak mengenal umur sebenarnya, baik anak-anak, dewasa, atau baik orang-orang yang lanjut usia itu juga tidak bisa terkena dari COVID-19 ini. Kemudian dari gejalanya juga sangat-sangat bervariasi, baik ada yang demam, batuk, bahkan diare, dan bahkan ada juga yang tidak bergejala. Nah, itu orang-orang yang tidak bergejala itu biasanya kita sebut OTG ya, atau orang tanpa gejala. Atau bahkan penelitian terbaru, aku mendapatkan bahwa kalau COVID-19 ini ditemukan juga di cairan otak. Nah, di sini sebenarnya bahaya banget. Jadi nggak cuma, jadi kemungkinan ini masih penelitian ya. Jadi belum ada kesimpulan yang memastikan, tetapi ini ada penelitian bahwa COVID-19 ini ditemukan di cairan otak, dan itu bisa menyebabkan penyakit di otak. Nah, waktu itu yang ditemukan adalah meningitis. Kemudian beberapa waktu lalu juga aku sempat baca-baca bahwa kalau COVID-19 ini juga ditemukan eh, juga ditemukan di sperma eh, pria ya. Nah, jadi di sini sebenarnya agak cukup membingungkan karena sangat-sangat luas. Jadi kayak nggak hanya saluran pernafasan tapi banyak juga yang terkena gitu. Nah, dengan itu jadi semakin bahaya juga karena bisa lewat menyerang ke otak, bisa menyerang, kalau misalnya masuk ke sperma bisa jadi berpotensi untuk sexually transmitted disease seperti itu. Kemudian juga tidak hanya kesehatan, bagian ekonomi, bagian orang-orang bersosial pun pastinya terganggu. Jadi ekonominya jadi terhambat, pertumbuhan ekonominya terhambat, orang-orang tidak bisa berkumpul untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Itu sangat menyedihkan untuk aku dan pastinya untuk semua orang, karena tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti biasanya yang biasa kita lakukan. Tetapi ya walaupun dengan adanya COVID ini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, dampaknya juga ke bumi ada. Bukan, jadi COVID-19 ini tidak hanya dampak negatif ya. Jadi setiap sesuatu itu ada punya dampak negatif dan dampak positif. Mungkin kalau mau positive thinking mengenai COVID-19 ini,
eh, ada dampak yang sekiranya sebelumnya kita tidak pernah mendapatkan gitu. Nah, jadi dengan adanya COVID-19 ini orang-orang kan agak sulit beraktivitas di luar dengan berarti berkurangnya orang-orang menggunakan kendaraan atau bahkan polusi-polusi yang lainnya. Jadi di sini juga ada dampaknya sebenarnya bagi lingkungan kita terutama dari polusinya. Jadi banyak polusi, aku juga banyak mendapatkan berita bahwa polusi-polusi di negara-negara turut Jakarta di kota Jakarta contohnya di Indonesia itu polusinya sangat berkurang drastis seperti itu. Gitu sih kalau pandangan aku ya. Wah, dari pandangannya aja nih ya, memang teman-teman yang paham lebih dalam soal kesehatan memandang virus COVID-19 ini secara lebih luas, karena bisa dibilang Zufar juga kan merupakan mahasiswa yang sedang memperdalam soal kesehatan. Jadi tentunya pengetahuan soal virus corona ini juga lebih jelas dan detail penyampaiannya. Nah, sekarang kan lagi simpang siur ya tentang cara-cara pencegahan COVID-19 yang sebetulnya tuh kebenarannya tuh belum valid. Kayak misalnya menaruh bawang merah di depan rumah. Nah, pendapat kamu tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya tuh cara-cara pencegahan terbaik untuk menghadapi virus ini tuh apa gitu loh? Oke, kalau untuk pencegahan ya. Jadi nah kita ini pencegahan nggak hanya semata-mata ya udah kita harus mencegah tetapi kita punya dasar ilmunya sebenarnya. Jadi COVID-19 ini dengan penelitian yang sudah ada itu kan menular melalui droplet atau butiran-butiran kecil yang cairan dari biasanya dari mulut atau dari hidung, baik bersin, batuk, eh, baik bahkan bicara juga mengeluarkan droplet sebenarnya. Nah, jadi di mana droplet ini masuk melalui saluran pernafasan atau bahkan mata. Nah, jadi kalau mata itu ada semacam saluran yang menyambung ke bagian hidung gitu. Makanya dia bisa langsung ke saluran pernafasan juga. Nah, jadi berdasarkan penelitian itu, kalau transmisinya melalui droplet dan masuk ke melalui saluran pernafasan, dan juga droplet-droplet itu kan bisa juga ke benda-benda ya. Nah, benda-benda yang terkontaminasi oleh virus itu bisa juga menularkan, berarti lewat direct contact. Nah, makanya itu dengan adanya penelitian ini terbukti transmisinya lewat droplet dan direct contact. Nah, di sini kita mencegah biar kita tidak terkena dari direct contact itu virus benda-benda yang sudah terkontaminasi atau bahkan droplet dari orang-orang. Gimana sih cara pencegahannya? Nah, berarti kalau misalnya kita sudah tahu penularannya lewat saluran pernafasan, mulut atau mata, nah itu kita melakukan memakai masker, contoh seperti itu. Nah, di sini pemakaian masker bukan hanya untuk orang sakit, tetapi juga untuk orang sehat. Nah, kalau untuk orang sakit, dia akan mencegah menularkan jika dia sakit ya. Dia akan mengurangi potensi untuk menularkan orang lain kepada orang lain. Nah, kemudian untuk orang-orang yang sehat juga memakai masker, itu juga mengurangi potensi dia tertular dari orang lain. Nah, karena di sini memang sempat pertama kali sangat-sangat ribut itu awal-awal dengan orang banyak memborong masker ya, menimbun masker. Itu kan jadinya sangat-sangat menyulitkan sebenarnya karena masker juga harus dipakai orang tenaga-tenaga medis yang dimana mereka memang sebagai frontliner dari yang menghadapi COVID-19 itu memerlukan masker. Nah, di sini uh, alhamdulillahnya penelitian yang terakhir juga menyebutkan bahwa masker kain itu juga bisa menularkan potensi tertular atau menularkan COVID-19 atau semacam penyakit menular itunya, menular sejenisnya. Itu ya kurang lebih hampir walaupun tidak sama ya, tidak sama baiknya seperti masker surgical atau bahkan masker N95, tetapi masker kain itu juga bisa mengurangi potensi penularan. Nah, kemudian itu tadi yang dari droplet atau lewat saluran pernafasan, kemudian dari direct contact
Itu juga kita harus sering mencuci tangan, baik habis memegang sesuatu terutama apalagi dari luar ya. Nah itu kita harus sering cuci tangan karena kita tidak tahu kapan kita terkontaminasi atau tidak dari virus tersebut. Kemudian kalau memang dari luar, karena memang kan pastinya eh, banyak orang yang tidak bisa hanya tinggal di rumah karena harus mungkin alasan ekonomi. Nah jadi di sini bisa setelah dari luar itu langsung mencuci pakaiannya, tidak menyentuh atau mendekat kepada anggota-anggota keluarganya atau orang-orang terdekatnya di rumah. Nah, itu bajunya langsung dicuci, kemudian orangnya juga harus langsung mandi seperti itu. Jadi ada bagian-bagian tubuh yang mungkin ada terkena virusnya itu juga bisa langsung mati. Kemudian untuk memang idealnya sebenarnya kita sangat menjauhi kerumunan-kerumunan karena memang kita tidak tahu orang-orang siapa yang terkena COVID, siapa yang tidak karena memang gejala-gejala ini ada yang OTG tadi orang tanpa gejala atau orang yang masih dalam inkubasi mungkin misalnya kayak orangnya sebenarnya sakit nih tetapi ada eh, periode di mana dia belum memunculkan gejala itu juga bisa mungkin untuk menularkan kepada orang lain gitu untuk idealnya seperti itu kalau untuk pencegahannya ya kalau terkait isu-isu yang menaruh bawang atau bahkan sampai ada memakai kalung, nah itu sebenarnya kembali lagi kita harus melakukan penelitian. Sampai sejauh ini tidak ada yang aku tahu, tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa hal-hal tersebut terbukti mencegah kita dari terkena COVID seperti itu. Oke, jadi dapat ilmu yang super jelas sih ya sekarang karena setiap tindakan pencegahan itu betul-betul ada penelitian yang ada dasar-dasar ilmunya. Nah, selain pencegahan yang tadi nih, ngomong-ngomong soal vaksin, soalnya kan lagi rame banget ya di berita isinya tentang laboratorium yang sedang melakukan penelitian atau pengembangan vaksin atau uji coba vaksin COVID-19. Sebetulnya pencegahan lewat vaksin tuh kayak gimana sih? Melanjutkan dari yang tadi, sebenarnya pencegahan juga bisa melalui dari tubuh kita sendiri ya. Jadi untuk mencegah kita dari COVID-19 atau misalnya jika memang sudah terkena bisa setidaknya kita bisa menghancurkan tubuh kita bisa melawan virus itu atau bahkan eh, mengurangi gejala-gejala karena memang gejala-gejala yang timbul itu tergantung sebenarnya dengan imunitas tubuh yang dimiliki seseorang. Nah, di sini ada baiknya sebagai pencegahan juga kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Bagaimana caranya? Itu dengan hidup sehat, meningkatkan kualitas hidup kita menjadi hidup yang lebih sehat lagi daripada sebelumnya. Seperti contohnya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, kita seperti menghindari stres atau setidaknya mengurangi stres. Kemudian makan makanan yang bergizi, baik nutrisinya harus terpenuhi secara seimbang ya, baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dan juga air. Itu harus terpenuhi secara seimbang, tidak lebih tidak kurang. Kemudian istirahat yang cukup, baik tidur atau istirahat ya mungkin kelelahan fisik bukan hanya hanya bukan harus tidur tapi ya duduk-duduk atau bisa relaksasi itu juga bisa. Kemudian ada lagi sebenarnya untuk penyakit menular biasanya kita mencegah dengan vaksin. Nah, vaksin ini sebenarnya prinsipnya adalah vaksin itu adalah semacam virus atau bisa secara kayak virus yang dilemahkan atau virus atau materi genetik dari virus itu. Nah, sehingga semacam kayak mengenalkan penyakit tapi tidak sampai menimbulkan penyakit ya. Sehingga tubuh kita itu menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini yang akan melawan virus atau ya virus untuk yang masuk. Nah, untuk sampai sekarang vaksin yang vaksin untuk COVID-19 itu belum ditemukan karena memang COVID-19 ini adalah new emerging disease atau penyakit yang baru baru ditemukan ya atau baru ada. Nah, jadi vaksin itu belum ada dan perlu penelitian lebih lanjut untuk pembuatan vaksin dan waktunya itu tidak tidak sebentar
mungkin bisa membutuhkan 1-2 tahun, karena pembuatan vaksin itu sendiri eh, pembuatan vaksin itu sendiri harus melalui berbagai tahap, karena kita tidak boleh asal main kasih ke orang kan, karena memang harus diteliti dulu apakah ini berbahaya, apakah manfaatnya lebih banyak, seperti itu. Nah, jadi makanya untuk sekarang vaksin yang untuk COVID-19 ini belum ada dan masih dalam tahap penelitian. Beberapa beberapa penelitian yang sudah saya baca itu sudah melalui tahap klinis, di mana tahap klinis ini adalah tahap uji coba vaksin untuk ke manusia. Jadi sebelumnya kan harus pembuatan vaksinnya kayak gimana, terus ada uji coba dulu ke hewan. Nah, ini untuk sekarang udah ke uji uji coba klinis, yaitu ke manusia. Nah, kita semoga saja dengan vaksin ini bisa berhasil dan bisa uh, mencegah kita atau melindungi kita dari COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Semoga pengembangan vaksin-vaksin yang sedang dilakukan oleh para ahli bisa segera rampung dan didistribusikan untuk banyak orang. Nah, tadi kita kan udah bahas pencegahan ya. Kita perlu tahu juga dong Zu, gejala apa aja sih yang dialami kalau kita terpapar COVID-19. Terus kita harus hubungi siapa aja atau siapa yang perlu kita hubungi gitu loh. Karena kan pasti bingung banget kan kalau kita tuh terindikasi terpapar COVID-19. Untuk gejala dari COVID-19 sebenarnya bervariasi ya. Cuma untuk umumnya COVID-19 itu menimbulkan gejala yang terutama itu yang paling banyak yang umumnya adalah demam. Biasanya demam ini demam tinggi, bisa 38 derajat atau lebih tinggi gitu. Cuma mungkin ya uh, mungkin tidak harus 38 derajat. Jadi intinya demam, kemudian ada batuk, batuknya biasanya batuk kering, ada pilek. Nah, ini gejala-gejala yang umum ditimbulkan oleh COVID-19. Nah, gejala-gejala yang lain beberapa diantaranya juga ditemukan adanya diare, kemudian adanya uh, anosmia. Anosmia itu adalah gimana keadaan dimana hidung kita itu tidak bisa mencium bau. Jadi uh, indera penghidu kita itu agak sulit untuk mendeteksi adanya wangi-wangian atau bau-bauan seperti itu. Kemudian tadi juga uh, ada juga orang-orang yang tidak memiliki gejala bahkan. Nah, gejala-gejala ini juga harus kita ini ya apa namanya harus waspadai, karena selain gejala-gejala itu kita juga harus tahu apakah kita sudah pernah melakukan kontak dengan orang-orang yang positif COVID-19 atau bahkan PDP, misalnya orang-orang yang sudah melakukan menimbulkan gejala tetapi belum terkonfirmasi. Nah, apakah ada kontak-kontak seperti itu, atau jika memang oh sepertinya aku tidak ada kontak dengan orang-orang positif atau orang-orang yang terkena COVID. Nah, tetapi jika kita berada di suatu wilayah yang sudah dibilang red zone atau yang sudah ada konfirmasi positif COVID-19, itu juga bisa. Nah, itu kita harus waspadai banget tuh untuk hal-hal yang seperti itu. Jika terindikasi ya, misalnya kita sudah mulai ada gejala atau ada curiga COVID-19, sebenarnya banyak untuk bagian-bagian yang bisa dihubungi. Pertama, jika memang kita mungkin masih punya gejala-gejala ringan, bisa ditanyakan melalui aplikasi-aplikasi dokter online. Sekarang sudah banyak. Mungkin teman-teman pasti tahu ada banyak iklannya, aku tidak perlu sebutkan mereknya. Dan aplikasi-aplikasi dokter online itu juga beberapa sudah bekerja sama dengan kedokteran-kedokteran atau bahkan Kemenkes ya kalau nggak salah. Kemudian dari Kemenkes sendiri atau Kementerian Kesehatan juga menyediakan hotline-hotline, di mana hotline-hotline ini bisa dihubungi jika memang kita ingin menghubungi terkait COVID-19. Misalnya kita ada gejala atau curiga apakah ada seseorang yang terkena. Nah, itu kalau nggak salah itu bisa juga dijemput ya.
Jadi orang-orang yang sudah terindikasi atau sudah memiliki gejala atau bahkan tesnya sudah positif setahu aku, itu mereka akan dijemput oleh orang-orang dari pemerintah atau dari kesehatan, eh, baik dengan bus atau baik dengan pemerintah daerah setempat ya berkoordinasinya. Jadi mereka biasanya juga dijemput, tidak langsung datang sendiri karena itu cukup berbahaya, bisa membahayakan orang lain kan. Terakhir nih Zufar, gimana pendapat kamu tentang kesadaran rakyat, terutama rakyat Indonesia ya, dalam menghadapi COVID-19 ini? Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang lagi self-quarantine supaya tetap sehat selama masa pandemi ini? Oke, untuk kesadaran masyarakat di negara kita ya. Kalau aku lihat mungkin beberapa teman-teman atau orang-orang di Indonesia sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pencegahan. Contohnya yang tadi cuci tangan atau bahkan di self quarantine. Jadi dia membatasi aktivitas di luar rumah. Itu sudah banyak menurut aku, tetapi mungkin masih ada orang-orang yang masih menganggap sepele mengenai COVID-19 ini sehingga masih suka berkumpul di luar atau masih suka keluar-keluar. Nah, itu sebenarnya aku cukup prihatin ya karena eh, hal itu juga sebenarnya bisa membahayakan diri dia atau diri orang lain, itu baik keluarganya atau baik teman-temannya atau orang-orang lain yang walaupun di sekitar dia yang tidak kenal. Kemudian untuk pesan teman-teman yang lagi self quarantine, nah ini nih, aku pertama-tama sangat mengucapkan terima kasih kepada orang-orang, bukan hanya teman-teman sebenarnya, kepada orang-orang yang mengisolasi dirinya atau membatasi dirinya ya untuk beraktivitas di luar rumah karena dengan seperti itu kita juga membantu untuk mencegah penularan COVID-19 lebih jauh lagi. Tetapi ada juga nih orang-orang yang terpaksa keluar rumah, mungkin dengan alasan ekonomi atau pekerjaan kewajiban-kewajiban yang harus dijalani ya. Nah, itu aku juga sangat-sangat berterima kasih kepada mereka karena pastinya mereka juga sebenarnya ingin untuk berada di rumah, melindungi dirinya dan keluarganya, tetapi dengan tanggung jawabnya mereka mungkin harus terpaksa harus keluar, tetap keluar. Nah, bagi kita yang udah bisa di rumah nih, kita seharusnya bersyukur masih bisa di rumah karena banyak di luar sana yang terpaksa mungkin dengan alasan ekonomi harus keluar atau bahkan baik tenaga medis bahkan tidak bisa pulang karena mereka takut menularkan COVID-19 kepada keluarga mereka gitu. Itu yang pertama bersyukur. Kemudian kita bisa melakukan pengembangan diri eh, yang lebih jauh karena yang biasanya kita beraktivitas di luar baik kuliah atau bekerja atau sekolah itu kan cukup menyita waktu ya. Nah, sekarang itu sebenarnya kita punya waktu yang cukup luang kalau menurut aku, mungkin sebagian besar memiliki cukup waktu luang. Nah, sehingga waktu-waktu ini bisa dimanfaatkan untuk bisa belajar lebih banyak atau bahkan belajar mengenai bidang lain atau bahkan eh, yang biasanya sebelumnya tidak biasa olahraga jadi olahraga, terus kemudian yang bisa sebelumnya jarang masak atau jadi bisa lebih sering masak seperti itu, atau bahkan yang sebelumnya jarang berkumpul dengan keluarganya dengan kesibukan-kesibukan sebelumnya itu ada yang bisa berkumpul jadinya. Kemudian buat teman-teman jadi bisa lebih produktif dan bisa lebih mengembangkan diri. Tetapi buat teman-teman yang atau orang-orang yang mungkin memiliki keadaan tertentu, jadi produktif ini bukan suatu tuntutan ya. Jadi mungkin memang ada orang yang bisa mengembangkan dirinya saat-saat ini, tetapi ada orang yang memang saat-saat seperti ini justru malah menekan dia karena eh, bisa menyebabkan stres karena mungkin tidak bisa keluar rumah atau tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Nah, itu beberapa orang memang ada yang bisa stres seperti itu. Nah, jadi
menjadi produktif dan mengembangkan diri sebenarnya bukan tuntutan ya, itu ada kesempatan. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu memiliki keadaan khusus itu tidak harus. Jadi kita bisa sebenarnya lebih bisa setidaknya beristirahat atau menenangkan diri kayak gitu. Nah, pastinya dengan jika memang ada terdapat gangguan-gangguan misalnya kecemasan atau ada gejala-gejala depresi, itu bisa meminta pertolongan dari profesional atau tenaga-tenaga yang memang ahli di bidangnya, atau bahkan kita juga bisa meningkatkan sosialisasi kita atau bisa bercerita kepada orang lain, misalnya keluarga yang dipercaya atau teman-teman juga yang dipercaya. Nah, itu kita sebenarnya bisa lebih menjaga diri, terutama di bagian mental. Kemudian itu tadi secara fisik udah, secara mental udah. Nah, kemudian secara spiritual. Nah, ini sebenarnya dengan adanya waktu luang ini mungkin kita bisa lebih banyak meningkatkan ibadah-ibadah. Ini untuk baik yang beragama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Itu kita bisa memiliki waktu luang untuk bisa lebih meningkatkan dan memperbanyak ibadah-ibadah agar lebih banyak, lebih mendekat kepada Tuhan. Karena sekaligus juga kita pastinya berdoa untuk COVID-19 ini agar cepat reda ya dan cepat selesai, dan kita juga dihindarkan dari keburukan-keburukan atau bahkan dari COVID-19 ya. Jadi untuk teman-teman di rumah bisa juga baik dari fisik, mental, dan spiritual itu harus diperhatikan semua kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku, Shift. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma mungkin waktunya terbatas ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Zufar atas pemaparannya. Jujur, tadinya aku tuh cuma cemas dan baca-baca berita tentang COVID-19 ini, tapi masih suka bingung lah harus apa dan gimana. Tapi hari ini, aku jadi benar-benar tahu kalau ternyata COVID-19 ini penularannya gak cuma lewat droplets aja ya, tapi kayak yang disebutkan Zufar tadi, ada yang lewat sperma atau bisa juga lewat cairan otak. Itu benar-benar pengetahuan baru banget buat aku. Selain itu, kita juga jadi lebih paham kenapa sih kita harus cuci tangan, pakai masker. Bener-bener tambah banyak banget ilmunya. Nah, teman-teman, hari ini emang saya sengaja memilih Zufar sebagai narasumber karena ini menyangkut bidang yang bukan expert saya. Lewat penjelasan Zufar tadi, kita dapat ya pengetahuan baru tentang pencegahan, penanganan, bahkan vaksin COVID-19 ini. Semoga pemaparan dari Zufar bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Teman-teman jangan lupa di rumah aja dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.